Kuil Manmo yang terletak di Hollywood Road Central merupakan kuil tertua di Hong Kong yang hingga saat ini masih digunakan untuk beribadah. Puluhan dupa besar di langit-langit kuil menjadi ciri utamanya. Kuil ini bisa kalian akses dengan berjalan kaki dari stasiun MTR Sheung Wan Exit A2 atau Central Exit D2 menggunakan mid-level eskalator. Saat kalian membeli dupa di sana guys, secara langsung kalian telah berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan kemanusiaan di Hong Kong melalui Tung Wah Group of Hospital. Untuk lebih lengkapnya, yuk simak video berikut. Bismillah, assalamualaikum. Hai, jumpa lagi dengan saya Suprati di channel kita Jelajah Hong Kong. Kuil Manmo yang terletak di Hollywood Road Sheung Wan, tepatnya di area sentral, merupakan salah satu kuil tertua dan paling dihormati di Hong Kong. Nama Manmo sebenarnya merujuk pada dua dewa utama yang disembah di kuil ini. Di antaranya Man atau Manchong. Ini merupakan dewa sastra yang biasanya digambarkan mengenakan jubah hijau dan memegang kuas tulis. Ia disembah oleh pelajar yang memohon kesuksesan akademik. Mo atau Quan Tai atau Kuan Yu. Ini merupakan dewa seni bela diri yang mengenakan jubah merah dan memegang pedang yang melambangkan keberanian, kesetiaan, dan keadilan. Kuil ini dibangun antara tahun 1847 dan 1862 oleh para pemimpin masyarakat Tionghoa yang berpengaruh. Kuil ini guys terdiri dari 3 bangunan utama, yaitu Kuil Manmo yang merupakan tempat ibadah utama, Lit Sing Kung untuk semua dewa langit, dan Kung Sor sebagai balai pertemuan masyarakat. Kuil ini bergaya arsitektur vernakular tradisional Tiongkok Selatan era dinasti Qing dengan atap genteng hijau dan ukiran kayu serta granit yang detail. Sejak tahun 2010 guys, kuil ini telah ditetapkan sebagai monumen deklarasi di Hong Kong. Salah satu ciri paling mencolok di dalam kuil ini guys adalah adanya puluhan dupa melingkar atau incense coils berukuran besar yang tergantung di langit-langit. Asap dari dupa ini diyakini bisa membawa doa langsung ke telinga para dewa. Cahaya matahari yang masuk melalui ventilasi atap menciptakan pemandangan yang sangat ikonik. Untuk jam operasionalnya guys, kuil ini buka setiap hari jam 8 pagi hingga jam 6 sore. Kuil ini terletak di Hollywood Road nomor 124 hingga 126 Sheung Wan Central. Kuil ini guys bisa kalian capai dengan berjalan kaki dari stasiun MTR Sheung Wan Exit A2 atau Central Exit D2. Menggunakan mid-level eskalator hingga Hollywood Road adalah cara termudah untuk menghindari jalanan yang menanjak terjal. Gratis loh guys untuk masuk ke kuil ini. Namun sumbangan atau pembelian dupa sangat dihargai. Hingga saat ini guys, kuil ini tetap menjadi tempat ibadah yang aktif. Jadi pengunjung diharapkan untuk tetap tenang dan menghormati mereka yang sedang berdoa. Yang perlu kalian tahu guys, seluruh sumbangan dari hasil pembelian dupa, perlengkapan doa, serta kotak donasi di kuil Manmo dikelola secara resmi oleh Tung Wah Group of Hospital. Tung Wah Group of Hospital merupakan organisasi amal tertua dan terbesar di Hong Kong yang telah mengelola kuil ini sejak tahun 1908 berdasarkan peraturan pemerintah atau Manmo Temple Ordinance. Yang berdasarkan data tahun 2025, dana tersebut disalurkan untuk tujuan-tujuan berikut. 1. Layanan medis gratis. Hasil pendapatan kuil digunakan untuk mensubsidi biaya operasional rumah sakit di bawah naungan Tung Wah, terutama untuk menyediakan layanan pengobatan gratis bagi masyarakat yang kurang mampu, yang mencakup konsultasi medis Tiongkok, obat-obatan herbal gratis, hingga bantuan biaya pengobatan penyakit berat seperti kanker. 2. Untuk sektor pendidikan dan sekolah amal. Dana tersebut disalurkan untuk mendirikan dan membiayai operasional sekolah-sekolah yang dikelola oleh Tung Wah Group of Hospital, termasuk taman kanak-kanak, sekolah dasar, hingga menengah, guna memastikan anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah bisa mendapatkan pendidikan yang layak. 3.
untuk pelestarian budaya dan kuil. Sebagian dana dialokasikan untuk pemeliharaan rutin gedung kuil yang merupakan monumen deklarasi, serta untuk mendanai upacara keagamaan tradisional tahunan seperti Autumn Sacrificial Rites, yaitu upacara pengorbanan musim gugur, agar tradisi tersebut tetap terjaga. 4. Untuk layanan komunitas. Donasi ini juga dipergunakan untuk membantu pengembangan berbagai layanan sosial termasuk panti jompo, pusat rehabilitasi, dan bantuan darurat bagi masyarakat yang membutuhkan di Hong Kong. Jadi, saat Anda membeli dupa di sana, Anda tidak hanya berdoa, tetapi juga secara langsung berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan kemanusiaan di Hong Kong melalui Tung Wah Group of Hospital. Mengenai tradisi sembahyang di kuil Man Mo, guys, yang tepatnya terletak di Hollywood Road, merupakan perpaduan antara penghormatan spiritual dan praktek budaya Tionghoa yang telah berlangsung sejak pertengahan abad yang ke-19. Berdasarkan data terbaru tahun 2025, guys, berikut adalah detail mengenai tradisi dan tata cara sembahyang di kuil ini. 1. Tata cara sembahyang harian. Pengunjung biasanya mengikuti langkah-langkah tradisional ini untuk memohon berkah. Di antaranya, pengunjung dapat membeli paket dupa di dalam kuil atau membawa persembahan berupa buah-buahan, terutama jeruk untuk keberuntungan dan sayuran. Kemudian, ambil 3 batang dupa dan nyalakan pada sumber api yang tersedia dan angkat dupa di atas kepala sambil membungkuk 3 kali ke arah altar sebagai tanda hormat. Secara tradisional, umat sering memulai dengan berdoa kepada Kuan Yam atau Dewi Ulas Asih sebelum menuju ke dewa-dewa lain. Di depan altar utama terdapat replika kuas tulis emas atau simbol Dewa Man untuk kebijaksanaan dan pedang emas yang merupakan simbol Dewa Mo untuk kekuatan. Pengunjung sering menyentuh benda-benda ini untuk mendapatkan berkah spesifik. 2. Tradisi khusus mahasiswa atau Dewa Man. Karena Dewa Man adalah dewa sastra, di sini terdapat tradisi khusus bagi pelajar. Di antaranya, pelajar sering membawa alat tulis atau kartu ujian mereka untuk diletakkan sejenak di depan altar atau diusapkan ke arah patung dewa agar diberikan kelancaran saat ujian. Di samping itu, umumnya pengunjung dapat menggantung lentera kecil dengan kertas merah berisi nama dan harapan mereka untuk kesuksesan akademik dan karir. 3. Praktek ramalan atau Kaucim. Salah satu tradisi yang paling populer di kuil ini adalah Kaucim. Umumnya pengunjung mengguncang tabung berisi batang bambu bernomor sampai mendapatkan 1 batang yang jatuh. Nomor tersebut kemudian ditukar dengan secari kertas ramalan yang akan dijelaskan oleh ahli tafsir di sekitar kuil untuk memberi petunjuk tentang masa depan atau keputusan penting. 4. Perayaan besar tahunan. Jika Anda berkunjung pada waktu tertentu di tahun 2025, Anda dapat menyaksikan ritual yang lebih megah. Di antaranya A. Autumn Sacrificial Rite atau ritual musim gugur. Ini dirayakan sekitar bulan Oktober atau November, yaitu hari ke-25 bulan lunar yang ke-9 di tahun 2025. Tradisi ini tetap melibatkan parade megah dengan tandu antik untuk membawa patung dewa keliling wilayah Seungwan. B. Hari lahir dewa. Perayaan khusus diadakan pada hari lahir Manjeong dan Kuantai atau Dewa Mo, di mana kuil akan sangat ramai dengan upacara khusus dari pengelola. 5. Etika berkunjung. A. Pakaian. Gunakan pakaian yang sopan, tidak bertelanjang dada bagi pria, meskipun celana pendek secara umum masih ditoleransi di area wisata ini. Pakaian tertutup lebih dianjurkan. B. Untuk fotografi diizinkan, namun dilarang menggunakan lampu kilat atau flash dan dilarang memotret umat yang sedang khusyuk berdoa secara langsung tanpa izin. Guys, di sini ada nggak yang bisa tekan tombol like dan subscribe secara bersamaan? Kalau ada, komen ya. Jangan lupa aktifkan notifikasinya. Terima kasih.
Adapun tujuan utama dari tradisi menabuh kendang dan lonceng besar di kuil Manmo adalah 1. Untuk menarik perhatian para dewa, terutama Mancheong dan Kwantai terhadap kedatangan pengunjung dan permohonan yang akan disampaikan. Suara yang nyaring berfungsi sebagai panggilan agar doa dan niat baik mereka didengar di surga. Kedua, untuk memurnikan suasana dan mengusir roh jahat. Suara dentuman kendang dan dentingan lonceng yang kuat diyakini dapat membersihkan area suci dari roh jahat atau energi negatif. Ini menciptakan ruang yang murni dan kondusif untuk berkomunikasi dengan entitas suci. Ketiga, sebagai simbol awal dan akhir doa. Tindakan ini seringkali digunakan untuk menandai awal dari prosesi ibadah atau untuk mengumumkan selesainya kunjungan spiritual mereka. Ini adalah penanda transisi dari dunia luar yang bising ke dalam ruang suci kuil. 4. Menghormati tradisi waktu. Dalam tradisi kuil-kuil Tiongkok kuno, lonceng dan kendang digunakan untuk menandai waktu, terutama saat fajar dan senja. Dengan menabuhnya, pengunjung turut serta dalam tradisi penandaan waktu suci tersebut sebagai bentuk penghormatan. Intinya, menabuh kendang dan lonceng adalah cara bagi pengunjung untuk secara aktif berpartisipasi dalam ritual kuil untuk memastikan kehadiran mereka diketahui oleh para dewa dan membantu memelihara kesucian ruang ibadah tersebut. Sementara tradisi menancapkan dupa, tujuan utamanya adalah 1. Sebagai media komunikasi ke langit. Dupa dianggap sebagai jembatan atau alat komunikasi antara manusia dan dewa. Asap yang membumbung tinggi secara simbolis membawa doa, pesan, dan permohonan dari dunia fana langsung ke telinga dewa Man atau sastra dan dewa Mo atau dewa bela diri di alam dewa. 2. Sebagai penghormatan dan persembahan atau hiu. Menyalakan dupa adalah bentuk penghormatan paling dasar. Menancapkan dupa di wadah yang disediakan seringkali berupa wadah tembaga besar, melambangkan bahwa pengunjung memberikan persembahan yang tulus dari hati mereka kepada para dewa sebagai tanda bakti. 3. Sebagai pembersih diri dan pikiran. Bau harum dari dupa berfungsi untuk memurnikan lingkungan sekitar dan menenangkan pikiran orang yang berdoa. Dengan menghirup aromanya, pengunjung diharapkan dapat melepaskan pikiran negatif sehingga bisa berdoa dengan fokus dan ketenangan batin yang maksimal. 4. Sebagai simbol cahaya dan kebijaksanaan. Api yang membakar ujung dupa melambangkan cahaya kebijaksanaan yang mengusir kegelapan dan kebodohan. Bagi mahasiswa yang berdoa kepada Dewa Man, ini sangat penting sebagai simbol harapan agar otak mereka diterangi saat belajar atau ujian. 5. Sebagai pembangun karma baik. Menyumbang dan membakar dupa juga dianggap sebagai bentuk perbuatan baik atau merit making. Dengan melakukan ritual ini, pengunjung berharap dapat memupuk keberuntungan atau hoki dan mendapatkan perlindungan dari mara bahaya sepanjang tahun. Agar asap di dalam kuil tidak terlalu pekat dan untuk menjaga kelestarian struktur kayu bangunan kuil, maka setiap pengunjung disarankan untuk menyalakan 3 batang dupa saja yang melambangkan surga, bumi, dan manusia. Sementara replika rusa emas atau golden deer yang berada di dalam kuil Manmo memiliki makna simbolis yang sangat dalam kepercayaan Tionghoa, baik dari segi linguistik maupun sebagai sarana penyampaian doa spesifik. 1. Sebagai simbol kemakmuran dan gaji besar. Rusa dianggap sebagai hewan pembawa keberuntungan, finansial, dan karir yang sukses. Yang kedua, hubungan dengan Dewa Mancheong. Patung rusa ini sangat erat kaitannya dengan Mancheong atau Dewa Sastra. Karena rusa melambangkan pencapaian pangkat dan gaji yang layak, para pelajar dan pejabat pemerintah di masa lalu sering memuja rusa agar mendapatkan posisi tinggi dalam birokrasi kekaisaran. 3.
tradisi menempelkan kertas emas atau gold leaf. Pada tahun 2025, Anda masih dapat melihat pengunjung membeli lembaran emas tipis di kuil untuk ditempelkan pada bagian tubuh rusa tertentu sesuai dengan permohonan mereka. Tanduk. Umumnya tanduk untuk memohon kebijaksanaan, kecerdasan, dan kesuksesan akademik bagi para pelajar atau mahasiswa. B. Wajah atau kepala. Biasanya dipergunakan untuk memohon kesuksesan karir, promosi jabatan, dan daya tarik pribadi bagi pekerja profesional. C. Perut untuk memohon kekayaan yang melimpah dan kelancaran bisnis. D. Kaki bertujuan untuk memohon keharmonisan dan kebahagiaan keluarga bagi pasangan suami istri. E. Punggung biasanya dipergunakan untuk memohon kesehatan dan kesejahteraan secara umum. 4. Simbol panjang umur. Dalam mitologi Tionghoa, rusa juga sering digambarkan sebagai pendamping dewa umur panjang atau Shou Lao dan diyakini sebagai satu-satunya hewan yang dapat menemukan jamur keabadian atau lingxi. Kehadiran rusa emas juga melambangkan doa agar pengunjung diberi usia yang panjang dan tubuh yang sehat. Jadi, rusa emas tersebut berfungsi sebagai penerima pesan visual di mana umat dapat menempatkan harapan spesifik mereka secara fisik maupun melalui media lembaran emas. Intinya guys, saat pengunjung datang ke sini untuk beribadah dengan niatan tertentu, mereka secara langsung juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan kemanusiaan di Hong Kong melalui Tunghua Group of Hospital. Video seru yang lainnya ada di sini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Bye.